Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan Allah ada di tengah kita dan kita rindukan untuk Dia bekerja lebih lagi di antara kita. Ya Yesus, mari sama-sama kita katakan, Tuhan aku rindu. Aku rindu lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Tuhan aku rindu, Yesus. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Ya Tuhan aku siap Tuhan. Tuhan aku siap, Mari penuhi setiap kami ya Roh Kudus. penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Ya Tuhan kami rindukan Engkau. Tuhan aku siap, Mari penuhi kami ya Roh Kudus. penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Sungguh ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu. Mari saya undang semangat untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, ku rindukan Roh-Mu Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini, amin, saat ini, Yesus. Sungguh ku rindu. Mari dengan penuh kerinduan kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku rindukan Kau Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan.
kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi Bapa, Engkau bawa kami untuk bisa menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Maka biarlah bibir mulut kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara percaya Tuhan Allah ada di tempat ini? Sungguh percaya? Oleh sebab itu mari sama-sama kita pujikan terus namanya. Kita tinggikan terus namanya. Karena dia ada di tempat ini. Sama-sama Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Sungguh berkatnya kita rasakan. menyatakan kebaikannya di dalam hidup kita. Saudara merasakan Tuhan itu baik? Merasakan Tuhan Yesus baik? Oleh sebab itu mari kita terus memuji Dia dan kita katakan Engkau baik. Sungguh Dia sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Amin.
bersyukur bagi Dia. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, mari kita bersorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Amin. Kita katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sungguh mari sama-sama kita lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sungguh Dia Tuhan yang baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Saudara, saya percaya setiap hari banyak kebaikan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Amin. Saudara yakin Tuhan Yesusmu adalah Tuhan yang baik? Yakin? Kalau begitu mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita katakan Engkau baik. Amin. Dengan sungguh-sungguh kita katakan sama-sama Engkau baik. Amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan Engkau baik. Engkau baik. Saya mau dengar suara jemaat dengan keras ya. Kita katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi Engkau baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi Engkau baik, sangat baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Sungguh saudara, Tuhan kita itu Allah yang baik. Amin. Meskipun kita setiap hari banyak masalah, meskipun setiap hari kita banyak pergumulan, tetapi Dia Allah yang setia. Kasih-Nya buat setiap kita sudah teruji. Dia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia memberikan nyawanya bagi setiap kita. Kasih-Nya kepada kita tulus, tidak bersyarat, tidak ada apapun yang Dia tuntut dari kita, hanya kasih kita kepada Dia. Itu yang Dia rindukan senantiasa. Sungguh, kasih Tuhan
sungguh mulia, tulus dan sempurna bagi kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, Terima kasih Tuhan. tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Engkau ditinggikan di atas segala pujian kami. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, Dari dalam kami sungguh bersujud dan berdoa. hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh kasih Tuhan tidak bersyarat bagi setiap kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah, Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. sungguh kasih Tuhan kita mulia bagi setiap kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, Dia begitu tulus dan sempurna mengasihi setiap kita. Amin. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. Sungguh terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas begitu mengasihi. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya di Kalvari untuk menebus dosa setiap kita. Kasih Tuhan tak bercacat. Kasih Tuhan tak bersyarat, seperti cinta yang ada di dunia. Dia selalu memberi yang terbaik. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Oh, terpujilah Kau
bersyukur dan terima kasih kami buat segala pengorbanan, buat cinta-Mu yang tak bersyarat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kita katakan terpujilah, terpujilah Yesus ya Tuhan. Kau ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sujud dan berterima kasih. Sungguh dari dalam lubuk hati kami. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami tidak pernah mendapatkan cinta seperti yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh sebab itu puaskan kami terus dengan cinta-Mu Tuhan. Karena cinta-Mu tidak pernah berakhir bagi setiap kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Roh Kudus, yakinkan terus, teguhkan terus iman kami bahwa sungguh Tuhan Yesus kami itu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi setiap kami. Bahkan nyawa-Mu sendiri Tuhan Kau sudah berikan bagi kami. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, mari berbicaralah terus bagi setiap kami. Kami buka roh kami buka hati kami. Biarlah firman Allah yang hidup itu benar-benar boleh termateraikan di dalam hati setiap kami. Kami rindu di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi setiap kami. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kasih senyum kanan kiri saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Saudara, tadi kita menyanyikan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar. Saudara ikut nyanyi? Puji Tuhan. Kalau kasih Tuhan bisa ditimbang, saudara, kira-kira berapa bobotnya? Berapa ton? Kalau bisa ditimbang, berapa ton kira-kira? Enggak bisa dihitung, betul? Kalau bisa diukur, berapa kilometer kasih Tuhan itu? Enggak bisa diukur juga. Pertanyaannya satu. Saudara merasakan kasih itu atau enggak? Saudara rasakan? Yuk kita bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari kesibukan saudara? Lebih mengasihi Tuhan? Apakah saudara siapkan waktu tiap hari untuk Tuhan? Saudara sediakan waktu? Saya percaya kalau orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti nyiapkan waktu khusus buat Tuhan. Untuk dekat sama Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, berkomunikasi sama Tuhan. Amin. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan tapi kita enggak pernah sediakan waktu buat Tuhan, itu aneh saudara. Kita bisa punya waktu untuk HP, kita bisa punya waktu untuk bekerja, sekolah. Tapi kalau kita tidak punya waktu buat Tuhan,
berarti kita tidak menganggap Tuhan sosok yang penting. Betul? Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Apakah saudara lebih mengasihi Tuhan dari hobi saudara? Apakah saudara bersedia melayani Tuhan? Saudara bersedia melayani Tuhan? Saudara mau berikan hidupmu buat Tuhan? Alright lah, Bora. Saudara mau korbankan segala sesuatu buat Tuhan? Mau saudara? Mau? Kasih Tuhan besar? Kasihmu besar buat Tuhan? Semoga kalau memang kasih Tuhan besar, kita imbangi juga dengan kasih kita yang besar sama Tuhan. Amin. Mari kita mengasihi Tuhan bukan dengan mulut, tapi dengan hati dan perbuatan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita buka bersama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes. Dulu kalau saya disuruh buka 1 Yohanes, saya buka Yohanes pasal 1. Dan saya tidak menemukan yang dibacakan. Saudara tahu bedanya 1 Yohanes sama Yohanes pasal 1? Sudah tahu? Puji Tuhan kalau tahu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Kita baca bergantian ya. Kita baca bergantian. Saudara baca duluan, saya berikutnya. Kita berganti-gantian. Kita baca judulnya sama-sama. 1, 2, 3. Keyakinan di hadapan Allah. Silakan saudara baca duluan. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Mungkin ada perbedaan versi terjemahan Alkitab, saya nyoba ini. Yang katanya terjemahan baru, pengen tahu bedanya di mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 19 yang tadi kita baca, berkata bahwa demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian untuk mendekati Allah. Nah, saudara, apa artinya ayat-ayat ini? Artinya adalah kalau saudara dekat sama Tuhan, kalau saudara mendekati Tuhan, saudara ini gelisah atau tenang? Atau enggak punya perasaan? Waktu saudara mau dekat sama Tuhan,
Hati saudara tenang atau saudara gelisah? Kalau saudara memiliki hati yang gelisah, ada kemungkinan karena memang saudara menyadari saya orang berdosa atau saya habis melakukan dosa. Ketika saya mendekati Allah yang Maha Kudus, saya tidak layak. Jadinya hati kita gelisah, hati kita gak enak di dekatnya Tuhan. Kalau saudara mendekati Allah dengan hati yang siap mempersiapkan diri, saudara koreksi hidup saudara, saudara tahu apa yang sudah saudara lakukan, benar atau salah, saudara tahu. Dan sebelum saudara mendekat kepada Allah, saudara membereskan dulu di hadapan Allah, saudara mendekati Allah, hati saudara tidak gelisah. Hati saudara tenang. Jadi waktu kita komunikasi sama Tuhan Allah kita nyaman. Tapi yang kebangetan itu saudara, sudah bikin dosa, hidup semaunya sendiri. Enak aja ngomong, Tuhan berkati aku, sertai aku Tuhan. Apapun yang aku inginkan, hendaklah Tuhan berkati, Tuhan kabulkan. Nah ini kebangetan saudara. Kebangetan ini. Tidak tahu diri. Dan saya percaya kita bukan orang-orang yang tidak tahu diri. Amin. Amin. Kita orang yang punya etika mendekati Tuhan. Tahu diri. Kalau kita habis buat salah, gelisah, cepat bereskan dulu. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan Allah itu Allah yang baik. Kalau saudara sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Tapi kalau saudara pura-pura, Tuhan ya tahu. Maka itu jangan sampai ngomong, aku sudah doa loh, aku sudah minta loh, sudah dalam nama Yesus loh, aku puasa loh. Kok Tuhan tidak jawab-jawab? Jawabannya adalah, soalnya kamu kurang ajar. Pura-pura tok, cedek-cedek sama Tuhan, deketi Tuhan. Bukan lagi ada udang di balik batu, tapi ada kota udang di balik batu. Terlalu banyak maksud tersembunyi pada saat kamu mendekati Tuhan. Kamu mendekati Tuhan hanya untuk memuaskan hatimu sendiri, hawa nafsumu. Gak bisa saudara. Kita punya hati nurani. Kalau kita datang sama Tuhan, ayo kita punya etika yang baik. Mendekat sama Tuhan, bereskan dulu hatimu sama Tuhan. Lalu engkau bisa dengan nyaman berkomunikasi, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa berkata sama Tuhan, Tuhan, tidak ada yang lebih indah dari saat ini. Saudara bisa menikmati Tuhan kalau begitu. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, dikatakan apa? Wow, apa? Apa saja yang saudara minta, kita akan memperolehnya. Saudara amin kan? Amin kan? Amin. Alasannya apa? Ada alasannya enggak saudara? Ada alasannya? Ada. Ayat-ayat firman Tuhan jangan dimutilasi. Kita potong yang bagian enaknya tok, tapi selanjutnya kita tidak baca. Terus kita pasang status, apa saja yang kita minta, kita pasti akan memperolehnya. Tapi selanjutnya tidak. Kita pasang status, percayalah dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita.
Dia yang akan memperlancar segala usaha kita. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Wow. Karena apa, saudara? Karena apa yang barusan saudara baca? Karena kita menuruti segala perintahnya. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, hidup biasa berdoa, biasa mendekat sama Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Saudara melakukan firman Tuhan berkata, engkau tinggal di dalam Dia dan Dia ada di dalam saudara. Itu kalau saudara membiasakan diri hidup dekat sama Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Pada saat saudara lakukan firman Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, apa saja yang kamu minta kamu pasti akan terima. Amin. Amin. Orang yang menuruti perintah Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, saya percaya permintaannya juga bukan sembarangan. Gak mungkin permintaan yang memuaskan hawa nafsunya. Tidak mungkin permintaan yang memuaskan kedagingannya. Yang dia minta pasti hal-hal yang kudus. Klop sama Tuhan. Tuhan inginnya kamu kudus, kita kudus. Tuhan ingin saudara melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau juga meminta hal yang sama. Tuhan tolong aku melakukan pekerjaanmu. Sama. Tuhan maunya A, kita juga maunya A. Tuhan maunya B, kita maunya juga B. Orang-orang yang hatinya telah dikuduskan oleh Allah, permintaannya dijamin pasti dikabulkan sama Tuhan. Karena apa? Karena yang dia minta sama dengan yang Tuhan ingin terjadi. Kalau hatimu masih penuh kedagingan, masih penuh keinginan duniawi, saya katakan tahu dirilah, enggak usah minta sama Tuhan. Minta aja sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku tidak duniawi. Aku kubur segala keinginanku dalam nama Tuhan Yesus. Nah kalau gitu dikabulkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan selalu ada syarat. Syarat. Kalau engkau melakukan apa yang Tuhan mau atas hidupmu, maka minta apa saja Tuhan akan berikan buat saudara. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita kuduskan hati. Amin. Kuduskan pikiran kita, kuduskan perasaan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ayo lakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Jangan hidup sembrono. Jangan biasakan berdoa kepada Tuhan kalau pas saudara sudah kepepet, sudah deadlock, tidak ada jalan keluar lagi, baru cari Tuhan. Saudara tahu dirilah sama Tuhan, amin. Tahu diri, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau, mending gak usah minta. Kita minta aja sama Tuhan, Tuhan kuduskan aku. Tolong aku Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu baca firman Tuhan, renungkan, lakukan apa yang Tuhan mau. Dari situ saudara akan tahu apa yang harus saudara minta sama Tuhan. Amin saudara. Mari kita sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
namun karena roh-Mu, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berani nggak berkata berdaulat atas hidup? Kalau saudara berani, berkatalah di hadapan Tuhan, aku berserah penuh Tuhan. Silakan Tuhan yang menguasai aku. Silakan Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Yesus, Kau yang kami pegang teguh. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Sambil musik mengalunkan pujian ini, mari kita periksa hati kita. Seberapa besar perasaan di dalam hati kita untuk Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah engkau lebih mengasihi dirimu sendiri? Mari kita perbarui hati kita. Tuhan masih memberi kita kesempatan. Karena Tuhan mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Dia ingin selalu dekat denganmu. Seberapa besar hatimu untuk Tuhan? Relakah engkau memberikan segala sesuatu buat Tuhan? Waktumu, hartamu, dirimu. Relakah engkau berikan semua untuk Tuhan? Ingatlah bahwa Dia telah memberikan nyawanya untuk saudara. Apakah saudara mau berikan dirimu buat Tuhan? Mungkin kita merasa tidak layak, tapi ketahuilah Tuhan telah melayakkan engkau. Tuhan senang apabila engkau melayani Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Biarlah kasih Tuhan meruntuhkan kekerasan hatimu. Lihatlah, rasakan kasih-Nya yang begitu besar buatmu. Mari saudara ambil keputusan pada hari ini. Ambil keputusan pada saat ini. Mari respon firman Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku mau mengasihi-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan. Aku datang, aku mendekat kepadamu Tuhan. Aku mau melakukan segala firman-Mu,
Segala perintah yang kau ucapkan, aku mau dengar, aku mau lakukan, aku mau turuti dalam hidupku. Aku mau turuti dalam hidupku. Aku belum banyak mengerti firman-Mu, tetapi aku mau lebih banyak mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan yang merintangi aku untuk melakukan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus aku hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita perangi semua kuasa roh kegelapan yang menghalang-halangi saudara untuk mengasihi Tuhan, yang menghalang-halangi saudara untuk memberikan hidupmu buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan. Ada Roh Kudus yang siap memenuhi dirimu. Kalau engkau membuka hati terhadap Roh Kudus, Dia siap memenuhimu. Kalau engkau tutup pintu terhadap Roh Kudus, Dia akan diam, Dia tidak akan paksa. Saat ini, apakah engkau mau membuka hatimu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, agar hidupmu kudus di hadapan Tuhan, agar hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Roh Kudus akan memberikan kuasa kepadamu untuk engkau dapat melayani Tuhan. Saudara yang rindu, buka hatimu saat ini. Katakan kepada Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, penuhi aku ya Roh Kudus. Ini aku membutuhkanmu ya Roh Kudus. Penuhi. Minta saudara. Roh Kudus akan menolong saudara lebih mengasihi Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara untuk melakukan firman Tuhan. Dia akan mendorong, Dia akan menguatkan saudara. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, urapi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah Yesus. Satu-satunya cara mengatasi kekeringan rohani, yaitu jika engkau membuka hatimu terhadap Roh Kudus. Engkau membiarkan air hidup itu mengalir, membasahimu, menyegarkan saudara, menyegarkan semangatmu untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Puaskan hati sedang jemaatmu ya Tuhan.
pribadi lepas pribadi. Nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Biarlah rohnya memenuhimu. Biarlah rohnya membersihkan engkau. Menyucikan engkau. Izinkan rohnya terus bekerja saat ini. Rabalayala batakalaya lama soda barakaya lama. Oh Ramalayina ramakalaya lama sarana namayala lama. Oh Ramayina ramayala wasuraya kaya rabayala layala layala. Masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu. Tenggelamkan kami dalam roh-Mu Tuhan. Penuhi kami. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Oh Yesus, kami tahu Engkau ada di tempat ini. Kami tahu Engkau yang berkuasa di tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman hidup-Mu bekerja, mengerjakan hati kami. Orabakira walaya romaya labasana ramaya radalakaya labasi. Ya Rabbona malakai rabalaya rabasi rabalaya rabakaya. Orabalaya labasana rabakaya rabasi. Ramaya labasi rinene malalalaya labasana reala musire. Riara dia rabakana reala rabasi rabalaya. Mari Roh Kudus penuhi ya Roh Kudus. Dia mengasihi-Mu, Dia besar dan mulia. Oh, haleluya. Rabaya labalaya labasana ramakaya ralalaya labasina. Muramaya ralalaya labasina. Mengharapkan Roh Kudus berbicara pada saudara pribadi lepas pribadi. Dia memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan.
Mari katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ini hamba-Mu. Taruh tangan saudara di dada saudara. Saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudara berkata pada Tuhan, Tuhan ini hamba-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Bukan hamba dunia, tapi hamba-Mu Tuhan. Mari kita berkata di hadapan Tuhan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku ada di sini. Aku ada untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mari kita miliki spirit itu di dalam hidup kita. Kita miliki semangat itu, prinsip. Aku ada untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kepada Roh Allah yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami, yang membimbing menyertai kami supaya kami selalu berada di dalam kebenaran. Jagailah langkah hidup kami, supaya jangan kami menyimpang daripada Tuhan, supaya jangan kami berbuat salah, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Tolong kami untuk menyenangkan hati Tuhan, tolong kami bisa jadi berkat buat sesama kami. Biarlah sesama kami dapat menyaksikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan, ini kerinduan kami, ini permohonan kami, sesuai dengan apa firman-Mu tadi, apa saja yang kamu minta, kamu akan terima. Dan kami mohon, kami berdoa, supaya setiap orang yang melihat kami, bisa melihat Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berharap saudara masing-masing bertumbuh. Semakin hari, semakin serupa Tuhan Yesus. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Waktu kita tidak panjang, waktu kita singkat, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Sungguh ya, kita lakukan ya, supaya Tuhan Yesus itu sempurna dan nyata di dalam hidup kita. Mari sekarang kita siapkan hati kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita. Untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa buat penginjilan yang ada di bangsa kita, supaya semua telinga yang ada di bangsa ini boleh mendengar akan nama Kristus. Itu nanti akan didoakan oleh Ade, dan berikutnya kita akan berdoa buat keamanan bangsa kita menjelang bulan suci Ramadan dan juga Paskah, supaya bangsa kita boleh tetap aman. Nanti akan didoakan oleh Ibu Ati. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para penginjil-penginjil yang ada di bangsa kami. Baik yang ada di kota-kota, di desa-desa maupun sampai di pelosok-pelosok tanah air kami. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu atas mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang semakin meneguhkan pemberitaan mereka, sehingga akan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Biarlah gereja-Mu tidak hanya sekedar berdiri, tapi kami boleh mewarnai bangsa ini, sehingga boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami juga mengucap syukur untuk situasi keamanan di bangsa kami. Kami percaya semua ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi memasuki bulan puasa, kiranya Tuhan juga memberkati supaya keamanan,
kenyamanan di bangsa kami pun kondusif. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan di dalam ibadahnya mereka berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh rakyat Indonesia supaya kami saling menjaga keamanan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami rindu juga berdoa buat saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri dan kami akan bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kami akan mendoakan. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Nanti Sarah yang akan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu. Kau tambahkan 1 tahun lagi usia bagi saudara-saudari kami yang terkasih. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang 1 tahun kemarin. Kami percaya di tahun-tahun ke depan, biarlah penyertaan-Mu semakin dan semakin dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh semakin mendekat kepadamu Tuhan. Mereka boleh semakin merasakan kehadiran-Mu. Mereka boleh semakin merasakan tuntunan tangan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kehidupan mereka pun boleh menjadi berkat bagi sekeliling mereka. Mereka boleh menjadi terang. Mereka boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka yang masih sekolah Tuhan. Kau berikan hikmat, mahrifat bagi mereka. Sehingga mereka pun boleh menjadi anak-anak yang berhikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan bagi keluarga demi keluarga yang saat ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Engkau Tuhan semakin menuntun keluarga demi keluarga. Kau tambahkan kasih, ikatan kasih cinta di dalam keluarga mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan semakin menyatakan diri-Mu di dalam keluarga demi keluarga. Berkat-Mu dicurahkan di dalam keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya Sinta akan berdoa buat persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini saatnya kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan kami agar boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Sungguh kita bersyukur saudara, hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, Asalkan siapa senang, Tuhan ku senang, semua ku lewatkan, namanya dimuliakan. mari kita katakan suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan. Amin. Saudara, kita bersyukur ya. Saudara kita sedang berbahagia yaitu Sarah. Dia baru saja menyelesaikan studinya program S3. Untuk itu mari sama-sama kita
Ayo Sasa bersaksi sebentar. Dan nanti kita doakan sama-sama ya supaya Tuhan lebih memberkati dia dan pakai dia dengan luar biasa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk setiap dukungan doanya dari setiap jemaat. Bahwa di tanggal 16 kemarin atas seizin Tuhan, dengan perkenanan Tuhan saya boleh melewati tahap akhir dari studi S3 saya di bidang psikologi pendidikan. Panjang lebarnya mungkin tidak saya ceritakan di saat ini. Tetapi yang pasti selama saya melalui studi ini, Tuhan membuat saya benar-benar merasakan sekolah iman. Kenapa? Karena yang awalnya sebenarnya saya tidak ada rencana, tetapi karena memang tuntutan dari pimpinan sehingga mau tidak mau saya harus melaluinya, padahal pada saat itu sebenarnya belum siap dari segala segi dalam artian secara finansial gitu ya, dari sistem pekerjaan di prodi juga belum siap untuk saya lanjut studi karena SDM-nya masih sedikit, tetapi mau tidak mau karena pada saat itu juga saya minta waktu untuk bergumul dan kurang lebih 1 minggu waktu itu saya bergumul dan Tuhan memberikan jawaban bahwa ya ini langkah yang harus kamu lakukan. Dan saya mengambil langkah iman dan saya percaya kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menentukan dari awal, Tuhan juga yang akan menyertai setiap langkah demi langkah. Di dalam proses pasti ada up and down. Dan di situ ada satu ayat Yeremia 29 ayat 11 yang benar-benar menjadi tuntunan saya sepanjang 5 tahun saya melaksanakan studi. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Walaupun kadang saya merasa bahwa Tuhan kok kayaknya berat sekali. Tuhan apakah saya mampu? Ada banyak hal yang harus saya selesaikan. Ada banyak hal yang harus saya urus, tetapi ternyata Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu demi pintu berkat-Nya. Tuhan membukakan banyak hal yang tidak saya pikirkan dan Tuhan sediakan bagi saya. Dan saya percaya dengan apa yang Tuhan perkenan di dalam hidup saya, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Haleluya. Sungguh kita melihat bukti nyata penyertaan Tuhan ya. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai. Apapun itu kesulitannya, masalah yang dihadapi bersama dengan Tuhan semuanya pasti selesai. Amin. Mari sama-sama kita berdoa ya buat saya. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bersama dengan Sasa. Kami bersyukur Tuhan boleh menyertai dia sepanjang studinya hingga dia boleh menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal atas dirinya. Apapun yang sudah Tuhan rencanakan pasti akan digenapi. Dan dimanapun dia berada, Tuhan akan pakai dia dengan luar biasa. Dia akan menyatakan terang kasih Tuhan dimanapun dia berada. Dan kami percaya kuasa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati apapun yang dia lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sekarang kita dengarkan beberapa pengumuman. Shalom jemaat Tuhan. Beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi kita bersyukur untuk Sarah yang sudah menyelesaikan studinya dan saya percaya dia akan makin terbang di dalam pelayanan karena sudah ada tidak ada hambatan lagi. Oke, yang berikutnya agenda kita yang kita harus catat di minggu-minggu yang akan datang, yaitu mulai dari Jumat Agung tanggal 7 April 2023 kita akan ada di sini bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung pada pukul 18.00 disertai perjamuan kudus. Lalu Minggu Paskah tanggal 9 April kita akan ibadah di tempat ini pukul 07.30 atau setengah 8. Mohon dengan sangat supaya jemaat bisa mengagendakan dan mempersiapkan diri. Lalu yang berikutnya pada Minggu Paskah tanggal 9 April 2023
akan ada acara kebersamaan seluruh keluarga IRC. Karena itu diharapkan semua kategorial, mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa muda sampai lansia, mempersiapkan diri untuk mempersembahkan sebuah acara dengan durasi waktu maksimal 5 menit. Ya, tanggal 9 April nanti. Lalu yang berikutnya untuk keuangan Paskah kita 2023 seperti yang ditayangkan di depan. Dana awal kita yang sudah terkumpul waktu itu 2.300.000, kemudian minggu lalu ada masukan 2 amplop, yang pertama 300.000 dan yang kedua 50.000, sehingga dana Paskah kita sudah terkumpul 2.650.000 dan kebutuhannya seperti yang tertulis di sana. Ya, mohon partisipasi dari seluruh jemaat. Lalu yang berikutnya yang terakhir, setelah ibadah selesai dimohon kepada kaum lansia untuk kumpul di dalam ruangan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita katakan, terpujilah Tuhan, Kau ditinggikan di atas pujian kami. Amin. Saudaraku, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan Allah Bapa dan Roh yang Kudus pada melimpah dalam hidupmu hari ini selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Seperti sungai yang
Thank you.